Siapa? Ada enggak yang lebih daripada itu, daripada cinta? Makna cinta itu kan memberikan semua kebutuhan yang dicintainya. Allah udah ngasih semua yang kita butuhkan. Ada enggak cinta yang lebih daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Allah sangat cinta kepada kita sebagai hamba-hambanya. Akan tetapi manusia sedikit yang dipilih sama Allah untuk menjadi pecintanya Allah, untuk membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fi alamah, dan ada tandanya. Tanda orang yang dicintai nama Allah dan tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia cinta berzikir kepada Allah. Yang memilih kita masuk ke tarekat ini siapa, Pak? Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan sa'iqus sa'adah yasuqu unasan ila hadhihi al-hadrah. Sa'iqus sa'adah, orang yang menggiring orang ke surga, yaitu zat yang menggiring orang ke surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Jalla wa ala yang menggiring orang untuk masuk ke dalam tarekat ini. Ini bentuk cintanya Allah Subhanahu, bentuk cintanya Allah. Pak tarekat Tijani ini, Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dari sebelum beliau mendapatkan tarekat ini sudah banyak akhyar, sudah banyak wali-wali yang menunggu tarekat ini. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, khalwat beliau di Abu Samghun, khalwat beliau, futuh beliau di Abu Samghun. Sebelum sampai di Abu Samghun, beliau hijrah dari Ainul Madi, tempat beliau. Pertama hijrah ke Tilimsan, sebentar di sana, kemudian hijrah ke Fes. Di Fes beliau berguru kepada banyak daripada aulia. Di antaranya Syekh Ar-Rahawi mengatakan, "Fathuka fis sahra." Inti bakalan futuh nanti di tempat yang tandus, di tempat yang tandus. Karena alasan itulah beliau mencari tempat yang sahra, di antaranya Tilimsan. Beliau khalwat di situ, kemudian Syalalah. Kemudian akhirnya nyampe di Abu Samghun. Sebelum beliau nyampe di Abu Samghun, di Tilimsan beliau udah ketemu sama Sidi Abul Abbas Abu Samghun, yang megang Abu Samghun, ulamanya Abu Samghun. Sudah istadafah, udah mengundang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, wa ta'allaqa bihi, dan udah jatuh cinta sama Syekh Ahmad. Ini belum fatah. Beliau Syekh Ahmad masih tamasuk dengan banyak daripada tarekat, berpegang kepada guru-guru. Akhirnya ketika beliau ditakdir Allah ba'da sana, setelah beberapa saat, kurang lebih 1 tahun, beliau hijrah masuk ke Abu Samghun, disambut oleh Sidi Abul Abbas Abu Samghun, dan khalwat beliau di situ. Syekh Ahmad khalwat di ruang Abu Samghun itu tidak sendirian. Banyak di situ ulama para kibar, orang-orang yang maftuh alaih, di antaranya Sidi Abu Samghun, Sidi Al-Mishri. Banyak ulama yang ada di situ ikut khalwat sama Syekh Ahmad, mengamalkan amalan tarekatnya masing-masing. Tapi ketika futuhnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad dapat tarekat Tijani di ruangan tersebut, ruangan yang sangat kecil tapi agung banget di sisi Allah Subhanahu wa taala, kayak Ka'bah kecil tapi agung banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh Syekh Ahmad keluar dari ruangan itu, Sidi Abu Samghun sudah dapat melihat kalau beliau sudah mendapatkan sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sidi Abu Samghun? Hal hasalaka syai'? Qala na'am. Salat subuh. Apakah engkau mendapatkan sesuatu malam ini, menghasilkan sesuatu malam ini? Qala na'am. Iya, kata Syekh Ahmad. Maya, apa itu? Au ma huwa? Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarani bitarkil jami', dan Rasulullah SAW perintahkan saya buang semua amalan saya. Ini yang nanya juga orang yang banyak amalannya, orang yang banyak megang tarekat. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada saya istighfar dan salatul fatih lima ulikas salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sidi Abu Samghun baru dengar ini tarekat, langsung talqin, Pak. Jadi tarekat ini baru lahir, langsung daftar, dan yang daftar ini bukan orang sembarangan, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah menunggu daripada tarekat ini. Sebagaimana wali kutub sebelumnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan beliaulah qutbil maktum. Setelah dapat isyarah dari Allah kalau beliau bukan qutbil maktum, beliau mengatakan kalau saya hidup di zamannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, saya mau jadi muridnya. Ini murid, ini wali kutub, Pak, wali kutub. Akhirnya di hari itu sedikitnya 7 orang besar talqin tarekat Tijani.
Yang masuk langsung orang-orang yang diagungkan nama Allah, yang mungkin sudah mursyid di dalam tarekat, masuk ke dalam tarekat. Nah, sebab apa sebab daripada hal itu? Sebabnya adalah tarekat sanadnya langsung muttasil sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nggak didapatkan di dalam hal manapun, dalam tarekat manapun. Tapi di dalam tarekat ini kita memang mendapat anugerah yang banyak. Kita mendapat keistimewaan yang banyak. Bahkan di Munyatul Murid disebutkan bahwa tarekat ini bukan hanya tarekat yang diinginkan oleh orang yang masih hidup. Orang-orang yang sudah wafat itu kalau mereka hidup lagi, dikasih umur sebentar, apa yang mereka lakukan? Prediksi dari para ulama, mereka akan talqin tarekat Tijani. Kenapa begitu? Karena tarekat Tijani jaminan orang yang talqin langsung dapat ampunan Allah. Orang kalau udah meninggal kan menyesali dosa. Dan ada riwayat dalam hal ini. Ada muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Nanti kalau cerita ini udah nyampe ke antum, kasih kode aja biar nggak dilanjut begitu ya. Maklum ini suka ada di Facebook apa gitu ya, takutnya jadi mentah begitu. Ikhwatillah, ada Syekh Ahmad bin Al-Mustaqim, muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau masa lalunya adalah orang yang sangat sudah pernah cerita. Belum dengar. Beliau masa lalunya itu orang yang zalim. Al-Fakir teringat kisah beliau ketemu Pak Samsul. Beliau orang yang zalim, begal dan lain sebagainya, bahkan banyak membunuh orang. Ketemu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, luluh langsung hatinya itu luluh. Sebagaimana orang-orang kalau ketemu Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Wafa disebutkan para penjahat itu orang belum masuk Islam yang ada di gurun-gurun, kalau dengar Rasul disakitin itu minta izin mau membunuh orang yang nyakitin Nabi Muhammad SAW, padahal belum masuk Islam. Kenapa? Di hatinya ada mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Sidi Ahmad Ibn Al-Mustaqim setelah masuk ke tarekat Tijani, taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Salatnya diqadha, terus puasanya diqadha, haknya orang semuanya dikembalikan, dia minta maaf terus. Setelah itu semua dilaksanakan, beliau berpikir, saya punya dosa yang bersangkutan dengan adami, dengan manusia, yang kalau saya belum dapat ridhonya, bagaimana mungkin saya akan wafat dalam keadaan menjadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Istaka, ngadu ke Syekh Ahmad, wahai Syekh, saya punya muskil, saya punya masalah besar masalah saya, wahai Syekh. Apa masalah tersebut? Masalah saya ini pernah membunuh orang, beberapa orang pernah saya bunuh. Bagaimana saya mau minta maaf sama itu orang? Nyawa saya cuma satu, mau dibayar dengan nyawa habis cukup untuk satu aja. Tolong mintakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sidi Ahmad bin Mustaqim ini orang yang sangat pengen ikut Syekh Ahmad ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah, ya namanya jagoan ya, berani begitu. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu itu kalau lagi di ruang Abu Sam'ud itu ba'dal fatih, itu ada kalanya nggak boleh diganggu karena beliau yang ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah beliau masuk ke situ dan melarang orang masuk, itu mau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah betul hubungan roh sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sidi Ahmad bin Mustaqim ini pernah di masa tuanya itu maksa pengen banget lihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW hadir ke Syekh Ahmad Tijani di ruang Abu Sam'ud, ya, setelah lama dia maksa masuk. Dia dobrak pintu, dia pengen lihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Syauqan li ra'yatihi, kayak kita hadir maulid, syauqan li ra'yatihi, rindu ingin mandang wajah mulianya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena belum waktunya, masuk melihat nurnya Rasulullah SAW, buta dia saat itu. Langsung dibutakan dia saat itu. Nah, kembali ke cerita awal. Sidi Ahmad bin Mustaqim akhirnya ngadu kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tentang kezalimannya kepada hamba-hamba Allah yang terdahulu masa lalunya. Syekh Ahmad Tijani karena tahu ini orang nih kalau minta ini nggak bisa ditolak ini. Keras ini orang, kira-kira gitu ya.
Ngadulah si Ahmad, beranikan diri ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ini sahabat saya Ahmad bin Mustaqim, dia begini. Bisa enggak engkau sampaikan permohonan maafnya dia, dan saya mewakili dia untuk minta maaf kepada arwah-arwah yang dibunuh sama ini orang. Sudah tahu belum cerita ini? Belum tahu ya? Takut ulangan aja Pak. Akhirnya diizinkan sama Nabi Muhammad SAW, dan kisah ini menjadi sebab Syekh Muniatul Murid mengarang satu syair tentang yang artinya anak nggak hafal syairnya, bahwa tarekat ini diminati orang-orang yang sudah wafat. Dihadirkan sama Rasulullah SAW di hadapan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Orang-orang yang sudah wafat yang dibunuh sama si Ibn Mustaqim ini, setelah dihadirkan, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, ini Ibn Mustaqimnya tidak melihat, mengatakan ini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala wa nabi, ya fulan, sekalian umat Nabi Muhammad SAW, saya sahabatnya Ahmad bin Mustaqim, saya tahu kalian dizalimi olehnya, saya sebagai kawan dan sahabatnya menjadi wakilnya untuk mohon maaf. Kira-kira begitu dialognya, untuk memohonkan maaf darinya kepada anda. Apakah kalian ridha atas apa yang telah dia lakukan kepada anda? Semuanya ajabu jami'an, dijawab oleh mereka semua. Apa jawaban mereka? Ya, kami ridha, kami ikhlas dengan satu syarat. Apa syaratnya? Akui kami sebagai muridmu nanti di yaumil qiyamah. Akui kami sebagai santri Tijani nanti di yaumil qiyamah. Minta ditalkin Pak, syaratnya minta ditalkin. Orang sudah wafat Pak, minta ditalkin. Melihat agungnya Rasulullah SAW punya perhatian kepada Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Banyak Pak, kalau kisah-kisah sangat banyak. Al-Fakir punya kawan Al-Habib Abdul Hadi, abahnya Habib Mustafa Baharun, adik daripada Abu Yan Habib Hasan Baharun, adiknya namanya Habib Mustafa. Mungkin ada yang kenal, kalau Dalwa pasti kenal. Habib Mustafa kenal. Adiknya Ustaz Hasan Baharun. Beliau Tijani, Habib Mustafa Tijani, putranya pun Tijani. Putranya cerita kepada saya, sekitar 1 tahun setelah wafat Habib Mustafa, 1 tahun setelah wafat, tadi pesan dari Guru Mulia, kita sampaikan kisah-kisah nyata untuk memantapkan kita di dalam tarekat ini. 1 tahun setelah wafat Pak, kedatangan tamu ke rumahnya. Habib Abdul Hadi kawan saya ini ada. Waktu itu lagi di musola di rumahnya. Sekarang guru di Dalwa beliau Habib Abdul Hadi. Nah, datang tamu dari Surabaya, rumahnya di Sumeneb. Rumahnya di Sumeneb kota, agak jauh dari Pelanduan kemarin itu. Akhirnya datang nanya alamatnya Habib Mustafa. Tanya alamatnya Habib Mustafa bin Ahmad Baharun. Mustafa bin Ahmad Baharun. Pasti kasih tahu alamatnya, yang nanya mana Habibnya, mau ketemu katanya. Kata Umi, kata istrinya, sampean dari mana? Dari Surabaya. Kok sampean tidak tahu? Habib Mustafa sudah wafat sekitar 1 tahun yang lalu. Tidak percaya Pak dia. Tidak percaya. Mana mungkin, bulan kemarin masih ngajar di tempat saya. Beliau setiap bulan ngajar di tempat saya. Ini Pak Ikhwan, sudah wafat masih bermanfaat. Ini muridnya Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Lagi bicara kayak gitu, Habib Haji datang dari musola pakai jubah abahnya. Bilang ini orang, dan ini jubah yang biasa dipakai katanya. Ini jubahnya yang biasa dipakai ngajar. Padahal kata Habib Haji ini, sahib ana di Pondok Abu ya. Kata Abah Ana Lim, waktu masih hidup Ana nggak tahu kalau punya jadwal ngajar di Surabaya. Setahu Ana nggak ada. Sudah wafat 1 tahun, tiap bulan masih ngajar di Surabaya. Itu muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu Nabi. Kemudian ada juga kisah di Kerawang, ada Habib Farhan namanya, Al-Habsyi. Habib Farhan waktu itu beliau masih muhibbin. Beliau pecintanya Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah rahmatullah alaihi majma'in. Habib Farhan sekarang sudah Tijani dan luar biasa yakinnya. Kenapa? Sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin belasan, 10 tahun lebih, putri kesayangan, disayang betul putrinya. Waktu itu umur 2 tahun wafat putrinya. Udah tahu ceritanya mungkin? Belum, Bek. Emang pandongeng saya jadi gak apa-apa ya.
Tapi akhirnya yang dicatat ini nggak jadi dibaca nih. Mudah-mudahan manfaat Pak. Amin. Kalau sudah dibawa ke surga sama Allah, jangan keluar Pak. Taregah ini taman surga. Kalau kita keluar dari taregah ini yang menyesali kita orang tua kita Pak, istri kita, anak kita nyesel. Tapi ketika kita masuk ke taregah ini bersyukur orang tua kita, bangga orang tua kita punya anak kita. Nggak ada bakti yang lebih hebat selain daripada masukkan orang tua kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rafiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya ketika wafat terpukul betul Habib Farhan ini. Beliau muhibbin waktu itu, muhibbin. Masih ada sekarang beliau. Wafat anaknya ini kalau nggak salah umur 2 tahun, putri, wanita. Akhirnya teringat kalau Syekh Ahmad Tijani ini pimpinannya wali. Kita udah banyak cerita tawasul sama wali itu diizinkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang mau diminta ini agak mustahil, tapi kan perantaranya juga nggak tanggung-tanggung. Pemimpinnya wali Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dia berani nantang Pak Habib Farhan ini. Memang basicnya orangnya galak juga begitu. Apa kata Habib Farhan ini? Ya Allah, kalau memang Syekh Ahmad Tijani itu pimpinan wali, kalau memang beliau adalah Sayyidul Aulia, saya minta dengan madadnya Syekh Ahmad Tijani hidupkan kembali anak saya. Ditantang Pak. Nggak tanggung-tanggung dia nantang. Masih ada orangnya sekarang. Syekh Saleh Basalamah sangat tahu sama beliau. Ketika beliau nantang begitu nggak lama hidup lagi Pak anaknya, sampai sekarang hidup. Ini anaknya sudah umur belasan tahun sekarang. Sampai Buya Syekh Saleh kalau ketemu sama Habib Farhan ini, apa Habib anaknya yang sudah mati sehat? Nanyanya kayak gitu Pak. Anaknya yang sudah mati apa udah? Ini kalamah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ada dalil ala azim gadri. Tapi kenapa Pak? Syekh Ad-Daqqaq, saya punya waktu lama, udah mau habis ya? Belum lagi. Belakang nggak dengar adzan aja nih kita. Masih panjang. Syekh Ad-Daqqaq mengatakan, beliau salah satu guru akidah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan semua yang dikehendaki Allah atas takdir bagi orang mukmin itu dasarnya cinta. Semua yang terjadi sama kita Pak, baik itu musibah, baik itu nikmat, itu dasarnya Allah adalah mencintai kita. Dasarnya, kok bisa cinta dikasih musibah? Ya bisa kan, kita bikin dosa. Jadi alasannya Allah dengan cinta itu gimana caranya biar kita tetap bisa masuk surga di depan, begitu Pak. Sementara kitanya mundur, dimajuin lagi sama Allah dengan bala dan musibah dan ujian dan lain sebagainya. Itu alasannya Allah, kata Syekhul Aqidah, kata guru tauhid yang sangat tinggi, gurunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Tapi yang kita jadi tanda tanya, kalau kepada orang yang berdosa, ya masuk akal itu. Tapi kenapa Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sudah dinaskan dari sebelum lahir, kalau taregahnya nanti ujiannya adalah dianggap dusta. Ini kehendak Allah bukan? Kehendak Allah bukan? Cinta bukan? Cinta bukan? Nanti muridnya Syekh Ahmad itu dianggap dusta, dibohongin sama orang. Oh bohong ini, oh bohong ini. Dan itu kehendak Allah. Itu cinta apa bukan Pak? Cinta apa bukan? Cinta Allah. Kok bisa cinta kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mendustakan kita? Sangat bisa Pak. Di antara alasannya banyak sekali alasannya Pak. Di antara alasannya satu, biar kita kagak sombong Pak. Karena orang yang sombong kagak bakalan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu enggak bakalan mencium bau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan mencium bau, mutlak masuk surga dengan jaminan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia sombong itu ada alasannya Pak. Dimuliakan kita sama orang, kemudian kita memang mulia, ada alasan untuk kita mulia, sombonglah kita. Betul nggak? Kita dikasih alasan nggak sama Allah untuk merasa mulia, dikasih alasan. Tapi kalau kita merasa mulia, batal itu alasan. Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kepala manusia, di dalam hadis di sini itu ada silsilah. Di dalam setiap kepala kita itu Pak ada tali yang dipegang oleh malaikat. Satu tali dipegang malaikat di
Allah suruh naik itu tadi sehingga derajat kadar kita dijatuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis afdhalul ibadah at-tawadhu, sebaik-baiknya ibadah adalah tawadhu ini pakaian wajib buat ikhwan, dan kita sulit untuk tawadhu kalau kadang dianggap hina, Pak, itu manusia. Jadi ketika kita dianggap hina sama orang, kita disuruh merendah, kita disuruh mencari alasan. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, carilah alasan yang membuat engkau merasa lebih hina dari semua orang. Cari alasan itu, nggak sulit kan? Kita tahu dosa kita semua. Carilah alasan yang menyebabkan engkau merasa engkau adalah paling hina, maka engkau jadi orang yang bermanfaat. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauman ma li la ara alaikum halawata al-ibadah. Kenapa ya, kata Rasulullah SAW, saya kok enggak melihat kalian itu menikmati ibadah. Wa ma halawatul ibadah ya Rasulullah SAW. Apa itu nikmatnya ibadah? Bagaimana cara kita bisa menikmati ibadah? Qala at-tawadhu. Ketika kalian merasa rendah diri, kemudian kalian ibadah kalian malah bikin merasa kalian lebih rendah di hadapan Allah, di hadapan makhluk-makhluk, kalian akan merasakan nikmatnya ibadah. Akan hilang rasa lelah kalian ibadah kalau kalian merasa tambah hina. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kalau kau masuk ke dalam setiap tempat, di sana kau merasa engkau adalah orang yang paling hina di antara yang berada di situ, pasti engkau meninggalkan manfaat baik di situ. Pasti engkau akan meninggalkan asal baik di situ. Di antara alasan kenapa kita diuji dengan kenapa cintanya Allah sama kita, malah kita dianggap hina, kita dianggap dusta, kita dianggap bohong, agar supaya kita merasa hina, Pak. Karena sebetulnya kita adalah hina. Setiap hari kita kakak libur bikin dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bikin dosa hakada. Kemudian man tawadha lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Kita udah tahu orang kalau mulia harus tawadhu, pakaian wajib. Orang kalau mulia harus tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup beliau contoh tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada budak wanita ngajak salaman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggak dilepas tangannya. Diajak ngobrol. Kalau wanita merdeka nggak ada Rasulullah SAW mau salaman. Kalau budak diterima Rasul. Oleh karena ini mazhab Abu Hanifah mutlak nggak batal hukumnya bersentuhan dengan wanita. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hambali, kalau syahwat batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Imam Abu Hanifah mengatakan mutlak karena Rasulullah SAW sering menyalami para budak-budak wanita. Bayangin Pak, di sini Rasul mengangkat kadar orang yang dihinakan sama manusia. Budak itu dianggap hina enggak sama orang, dijatuhkan enggak martabatnya di hadapan orang. Tapi yang diperlakukan Rasul SAW kepada ini budak-budak wanita, bikin wanita-wanita merdeka pengen jadi budak. Biar kenapa? Biar disalamin sama Habibuna Muhammad SAW. Para wanita rindu, Pak, pengen jadi janda tua. Kenapa pengen jadi janda tua? Karena Rasulullah SAW demen kalau melihat janda jalan sendirian ditemenin sama Nabi SAW. Ditemenin jalan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan janda muda, Pak. Maaf, Samsul, janda tua. Jandanya yang sudah tua-tua, Pak. Sampai pernah, Pak, dalam riwayat di dalam Al-Wafa itu, Rasulullah SAW melihat seorang wanita tua lagi bawa bawaannya, mungkin belanjaan begitu. Sampai tali pengikatnya itu copot dan ngengser sehingga jalannya repot. Saking humble-nya Rasulullah SAW, kalau bahasa orang sekarang, humble itu tawadhu, rendah diri, bersahaja. Saking bersahajanya Nabi Muhammad SAW, ini perempuan itu kagak sungkan-sungkan minta tolong sama Nabi SAW. Minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya Rasul, ini di Ibnul Jauzi. Ya Rasulullah SAW, ini saya repot, tali ini jatuh. Bisa tolongin apa enggak? Ini tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Pak, orang yang menaklukkan dunia, makhluk paling mulia, beliau dimintain tolong di jalanan sama seorang wanita tua untuk megangin tali. Udah gitu sampai di mana bisa naruh dulu talinya, habis itu diikat lagi. Karena kalau ditaruh di tanah nanti kotor.
Akhirnya kata Rasulullah SAW, baik, dipegang sama Nabi SAW, Nabi jalan di belakangnya, jalanlah semaumu, aku ikutin, kata Nabi Muhammad SAW. Diikutin jalan kemana sama Nabi Muhammad SAW. Bayangin Pak, begitu indahnya tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Mungkinnya beliau hidupnya halawah, ta'ahnya halawah, semua ibadahnya manis. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak pernah kita melihat sosok yang lebih tawaduk daripada Rasulullah, sosok yang lebih tawaduk daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yujadu fi alam, nggak bakalan ditemukan. Begitu juga Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Banyak Pak orang memuji Syekh Ahmad, banyak orang bahkan ngarang syair muji Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sangat banyak. Ada seorang Sadah Ba'alawi minas Sagaf, dari bangsa Sagaf, ngarang syair saking ini batinnya Syekh muji Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ngarang syair dibacakan yang mana itu semuanya sifatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ketika dibacakan di hadapan Nabi Muhammad, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu didengerin sama Syekh Ahmad. Apa kata Syekh Ahmad? Maaf kata Syekh Ahmad, ya Habib, ya Sayyid, semua yang ada di syair ini tidak ada satupun yang ada pada diri saya. Barangkali salah alamat itu syair, kata Syekh Ahmad. Ma'ana illa abdun sabarallahu ayubah. Itu kebiasaan Syekh Ahmad ketika dihadapkan oleh orang yang memuji. Tidaklah saya kecuali seorang hamba yang masih ditutup aibnya sama Allah. Cuma begitu jawabnya Syekh Ahmad. Kalau dipuji orang, tidaklah saya hanya seorang hamba yang masih ditutup aibnya sama Allah. Nanti kalau dibuka juga ente gak bakalan cinta kok sama saya. Padahal kagak ada aibnya Pak. Kalau kita gudangnya memang ditutupin aja masih bocor kalau kita. Dan memang ujian itu ujian Pak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi Habib Rasulullah SAW ketika mau wafat Pak, ditikam wafatnya Sayyidina Umar. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya Amirul Mukminin, anta khalifati Rasulullah SAW wa anta habibu wa qala laka kada wa kada wa kada. Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah khalifah daripada khalifahnya Rasulullah SAW dan engkau kekasihnya. Dan dipuji Sayyidina Umar, dipuji dengan pujian yang hadisnya Nabi Muhammad SAW yang memuji Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya fulan, ya Abu Dzar, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah daripada tipu daya pujian, kata beliau. Min kaidil madah. Aku berlindung kepada Allah daripada kalau ana merasa dengan pujian ini racun. Engkau saya lagi mau mati malah dikasih racun. Dipuji itu malah dikasih. Kalau saya merasa satu aja terhadap pujian Anda bisa soal khatimah saya. Sedangkan mereka ini dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pujian beliau? Ashabuka ashabi, talamizuka talamidi, fuqarauka. Ini pujian dan dikerar daripada Nabi Muhammad SAW biar kita kagak merasa terpuji dan kita biar tetap diaku oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita tetaplah dianggap hina sama orang. Lebih baik dianggap hina sama orang tapi diaku sama Nabi Muhammad SAW daripada dianggap mulia sama orang kagak diaku sama Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul Pak? Ada satu yang nyata dalam hal ini. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu wafatnya dianggap hina banget Pak sama orang karena fitnah. Padahal dulu belum ada media sosial Pak. Dia fitnah Sayyidina Utsman bin Affan dengan fitnahan yang sangat keji. Sampai beliau dikepung, mahsur, dikepung rumahnya ketika mau wafat, mau dibunuh. Yang jaga rumah beliau siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rijal asbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW disuruh Sayyidina Ali jaga rumahnya, jangan boleh ada orang yang mau menyakiti karena sudah ramai orang. Cuma gara-gara surat yang dipalsukan sama kaum munafik sampai viral umat Islam semuanya menganggap Sayyidina Utsman adalah orang yang buruk, pemimpin yang buruk, ahli jannah, ahli nar dan lain sebagainya. Padahal hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membeli seumur rumah dia pasti penduduk surga. Sayyidina Utsman yang membelinya dan diwakafkan nama Sayyidina Utsman. Udah jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang munafik karena diviralkan, karena fitnah menganggap itu sudah dihapus itu hadis. Ini setan Pak dahsyatnya. Dihapus itu hadis, dikepung Sayyidina Utsman bin Affan, dianggap hina oleh orang sampai wafatnya beliau, dilarang orang untuk menghantarkan jenazahnya, dibuang ke tempat sampah Pak. Di dalam Nurul Absar fi manaqib Ali Baitin Nabi Mukhtar, dibuang ke tempat sampah, dianggap hina
Tapi apakah beliau hina ketika dikepung beliau sampai enggak, dari malam dikepung, siangnya beliau puasa karena tidak ada makanan, bahkan minuman nggak boleh ada minuman masuk, tidak ada air. Dulu air di luar rumah, tidak minum beliau, puasa tidak sahur tidak minum, lagi puasa dalam keadaan sadar. Tahu Habibuhu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Utsman, kata Rasulullah SAW, Hasaruk, ya Utsman, mereka memboikotmu, engkau dikepung. Nah, ya Rasulullah SAW, apa syuk? Mereka bikin engkau kehausan, kata Nabi Muhammad SAW. Bala ya Rasulullah, ya wahai Nabi, saya dibikin kehausan padahal saya yang beli sumur itu kira-kira. Sayyidina Utsman ini Pak, panjang sedekahnya beliau, nanti mungkin bersambung ya. Barangkali nanti ingat. Fadalla ilayya dalwa, fadalla ilayhi dalwa. Dibawakan Rasulullah SAW, bawa baskom air, dibawain air dari surga Allah Subhanahu wa taala. Minum Sayyidina Utsman. Wallahi kata beliau cerita kehadamnya setelah itu. Demi Allah, aku mendapati sejuknya air itu ke badan semuanya terasa sampai ke belakang, kata beliau. Hatta ala dhahri, sampai ke belakang sejuk semuanya. Minum air dari Nabi Muhammad SAW. Maaf. Akhirnya kata Rasulullah SAW, setelah beliau minum, ya Allah, maaf, fakir lupa. Maaf, ini bukan dalam keadaan sadar, tapi mimpi beliau. Ini dalam keadaan mimpi beliau ketika dikepung di siang hari dalam keadaan puasa itu. Akhirnya Rasulullah SAW menawarkan, ya Utsman, wahai Utsman, inti masih pengen tetap di dunia dengan perlakuan mereka seperti ini, atau inti pengen nanti buka puasa sama saya di surga? Kata Rasul, ini ada di Nurul Awsat, Syekh Muhammad bin Hasan Al-Sablanji. Inti pengen tetap di sini, itu masih bertanda di dunia dengan mencampakkanmu ini, atau itu pengen buka puasa sama saya sama Abu Bakar? Beliau sama saya Abu Bakar. Kembali huturan jaga Rasulullah SAW, kata beliau, ada pengen buka puasa sama engkau ya Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun dibuang di tempat sampah, beliau keberatannya merasa hina enggak? Enggak perlu. Udah datang taukid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok di masa tabi'in sudah seperti itu Pak keadaannya? Disebutkan di dalam kisah Al-Hadis wa Qisah, kalau nggak salah nama kitabnya Al-Fakir punya, itu di masa Rasulullah SAW, setiap hari itu kerjaan setan mengeluh kepada iblis. Apa keluhannya? Kita godain mereka percuma. Ketika ketemu Rasulullah SAW, iman mereka kuat lagi, hilang semua godaan kita. Apa kata iblis? Sabar. Di antara mereka ada Habibullah Nabi Muhammad SAW. Unsila ayah alaih, diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad. Engkau sabar, nanti kalau udah wafat Nabi Muhammad SAW, inti bisa balas dendam. Inti bisa balas dendam. Betul, wafat Nabi Muhammad SAW, masa khilafah Sayyidina Abu Bakar itu sepertiga kalau nggak salah umat Islam di luar Madinah sudah kufur lagi Pak, sudah keluar dari Islam. Sayyidina Abu Bakar yang gancang untuk mengislamkan mereka. Kenapa di masa Rasulullah SAW itu enggak terjadi? Karena ada Rasulullah SAW. Begitu juga ikhwan Pak. Kenapa ikhwan nggak boleh absen wazifah? Kenapa ikhwan nggak boleh absen wazifah berjamaah? Karena yang menguatkan iman kita adalah perjumpaan kita sama Nabi Muhammad SAW. Rasul janji hadir setiap kita wazifah. Jadi kalau kita ketemu Nabi Muhammad SAW, kuat lagi kita, dikuatkan lagi terus. Jangan putus wazifah Pak. Kecuali kalau udah mulai benci sama Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau udah mulai nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kalau masih cinta sama Rasulullah SAW, badir bertaubat, ubiligai. Segeralah bertaubat dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Selama kita tetap ikhwan, hadir wazifah berjamaah, akan baik-baik saja tarekat kita insya Allah. Insya Allah tarekat kita akan baik-baik saja. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah isya ya? Dan mudah-mudahan udah pada kenyang ya. Habis ini udah habis, gak usah ceramah lagi. Allahumma ahsurna fi zumrati abil faid ad-dijani